Pernahkah kamu merasa yakin dengan sesuatu yang kamu katakan, tapi kemudian dipertanyakan oleh orang lain? Atau sebaliknya, kamu merasa pendapatmu sah-sah saja, tapi justru dianggap menyebarkan informasi salah? Jika kamu pernah mengalami situasi seperti itu, besar kemungkinan kamu sedang terjebak dalam kebingungan antara argumen, opini, dan fakta. Ketiganya sering hadir bersamaan dalam obrolan sehari-hari, debat, berita, atau bahkan unggahan media sosial. Tapi jika tidak dipahami secara tepat, kamu bisa salah kaprah. Misalnya, menyangka bahwa opini pribadi itu setara dengan fakta, atau mengira sebuah argumen kuat hanya karena terdengar meyakinkan. Dalam dunia yang semakin penuh informasi seperti sekarang, memahami perbedaan antara ketiganya adalah keterampilan berpikir kritis yang sangat penting. Sekarang waktunya kamu membongkar satu persatu apa sebenarnya opini, argumen, dan fakta itu. Apa bedanya? Bagaimana kita bisa mengenalinya? Dan yang paling penting, bagaimana agar tidak terjebak di antara mereka? Opini adalah suara dari dalam dirimu. Opini adalah pandangan pribadi. Ia muncul dari pikiran atau perasaan seseorang. Tidak ada keharusan bahwa opini itu benar, salah, masuk akal, atau logis. Opini itu didasarkan pada pengalaman hidup, intuisi, latar belakang budaya, emosi, atau sekedar kebiasaan. Hal yang membuat opini unik adalah bahwa ia tidak membutuhkan pembuktian untuk diungkapkan. Seseorang bisa menyampaikan opini tanpa menjelaskan alasan atau dasar apapun. Namun, bukan berarti semua opini bernilai sama atau layak dipercaya dalam setiap konteks. Opini tidak bisa dijadikan dasar keputusan besar, seperti kebijakan publik atau hasil debat ilmiah, karena sifatnya yang subjektif. Tapi jangan salah, opini bukan sesuatu yang buruk. Opini adalah bagian dari kebebasan berpikir. Tanpa opini, kita akan jadi robot yang hanya menerima fakta tanpa bisa menilai atau merasakannya. Namun yang jadi masalah adalah saat opini disamarkan sebagai fakta atau disampaikan dengan gaya seolah-olah itu adalah satu-satunya kebenaran yang tidak terbantahkan. Disitulah konflik sering terjadi. Fakta adalah realitas yang dibuktikan. Berbeda dengan opini, fakta adalah pernyataan yang sesuai dengan kenyataan dan bisa diverifikasi. Artinya, fakta dapat diuji, diperiksa, atau dibuktikan dengan data, observasi, atau metode ilmiah. Fakta tidak bergantung pada siapa yang menyampaikannya. Ia tetap benar meskipun tidak disukai, dan tetap salah jika dipelintir. Fakta bisa datang dari banyak sumber sejarah, ilmu pengetahuan, statistik, atau laporan peristiwa yang terdokumentasi. Keistimewaan fakta adalah ia tidak bergantung pada perasaan. Fakta itu netral, tidak berpihak. Tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak, fakta tetap berdiri di tempatnya. Namun, fakta juga bisa disalahgunakan. Bagaimana caranya? Misalnya dengan memotong sebagian informasi dari konteksnya, atau menyajikan data yang benar tapi disertai dengan penafsiran yang salah. Ini sering dilakukan dalam propaganda atau teknik manipulasi informasi. Itulah mengapa mengenali fakta bukan sekedar tahu isinya, tapi juga menguji sumbernya, menilai konteksnya, dan membandingkannya dengan fakta lain. Dalam dunia yang penuh informasi palsu, siapa yang bisa mengenali fakta dengan jernih adalah orang yang memegang kekuatan berpikir yang luar biasa. Argumen adalah perpaduan logika untuk meyakinkan. Setelah memahami opini dan fakta, sekarang kita masuk ke ranah yang lebih kompleks, yaitu argumen. Banyak orang mengira argumen itu artinya bertengkar, padahal dalam dunia berpikir kritis, argumen bukan sekadar adu suara keras. Argumen adalah upaya logis untuk meyakinkan orang lain akan sebuah kesimpulan, dengan menyertakan alasan yang mendukung. Sebuah argumen terdiri dari dua bagian utama, yaitu premis dan kesimpulan. Premis adalah alasan atau bukti yang digunakan untuk mendukung sebuah klaim. Kesimpulan adalah ide utama yang ingin dibuktikan. Semakin kuat dan relevan premisnya, semakin kokoh argumen itu. Mengapa kita sering terjebak di antara ketiganya?
Karena dalam kehidupan nyata, opini, argumen, dan fakta sering muncul bersamaan, bahkan saling tumpang tindih. Di media sosial misalnya, seseorang bisa menyampaikan opini dengan nada yang sangat yakin, seolah itu fakta. Atau orang menyampaikan fakta tertentu untuk mendukung opini pribadinya, padahal faktanya dipilih secara sepihak. Ini membingungkan. Lebih jauh lagi, banyak dari kita tidak pernah diajarkan secara sistematis tentang cara membedakan ketiganya. Di sekolah, pelajaran logika sering dilupakan. Dalam keluarga, kita cenderung belajar dari pola komunikasi tanpa analisa. Akibatnya, banyak orang tidak sadar ketika mereka sebenarnya hanya menyampaikan opini, tapi menuntut validasi seperti fakta. Memahami perbedaan antara opini, fakta, dan argumen bukan soal siapa yang paling benar. Ini adalah tentang bagaimana kamu memproses dunia, bagaimana kamu berpikir, menyaring informasi, dan mengambil keputusan.